Bu Rini Kartika Hudiono sebagai Direktur Biro Promosi Humas dan Alumni. Kita sapa dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas, Mbak. Apa kabar nih Pak Neil Samuel Rupidana dan Ibu Rini? Ya, Baik, sehat-sehat. Semoga sehat-sehat juga ya. Puji Tuhan. Saya deg-degan nih ya. Karena saya juga sebagai alumni, tapi yang kampus bawah. Welcome home kalau itu. Welcome home ya, benar banget. Semangat banget saya hari ini sampai saya pakai ini ya, pakai kaos. Pakai apa? Oh, kirain pakai alma mater dulu. Enggak, jaket alma mater masih di rumah. Oke, Pak Neil. Kesibukannya sekarang kan kampus sudah mulai aktivitas belum Pak Neil? Ya, selama masa pandemi terus beraktivitas, kami sudah mengakhiri tahun akademik yang lalu di pertengahan Agustus kemarin. Iya. Nah, sekarang terhitung 31 Agustus sudah memulai semester 1 di tahun akademik ini. Baik, sudah mulai berarti ya. Jadi kami agak duluan dibanding perguruan tinggi yang lain. Oh, oke. Jadi memang duluan ya. Iya. Untuk aktivitas belajar mengajar di sana ya. Oke, dan mungkin kepada narasumber nih bisa menginformasikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya perubahan-perubahan dari kebijakan mungkin ya. Karena memang tahun ini tanpa diduga semua berhadapan dengan yang namanya pandemi seperti itu. Mungkin Pak Neil atau Ibu Rini Kartika juga bisa menjelaskan kebijakan apa yang mungkin berubah pasca adanya pandemi mungkin yang terdampak dengan universitas itu sendiri. Ya, terima kasih ya. Pertama di sektor pendidikan dan pengajaran kami sebetulnya tidak baru pembelajaran daring itu. Namun terhitung Maret tanggal 16 yang lalu sampai dengan saat ini, maka karena keadaan kita gitu ya, semua kegiatan pembelajaran itu terjadi secara daring. Nah ini yang berubahnya di situ ya. Jadi kalau pembelajaran daring sendiri khususnya bagi UKSW tidak baru, tetapi dilaksanakan secara masif untuk semua kelas-kelas perkuliahan. Itu yang pertama kali tahun ini kita alami gitu ya. Baik. Nah dengan juga situasi seperti ini, perkuliahan yang sifatnya praktikum di pengalaman dua semester kemarin kami melaksanakan 3 semester ya. Iya. Di pelaksanaan 2 semester kemarin khususnya semester kedua masih bisa dilaksanakan, tetapi semester ketiga itu off untuk kegiatan praktikum karena sudah diperbolehkan oleh Pak Mendikbud untuk tahun akademik ini semester 1, tapi ini penyelenggaraannya akan dibuat dengan sistem blok, yaitu di paruh kedua atau di akhir dari semester 1 ini. Kami berharap situasinya cukup kondusif untuk memungkinkan itu. Nah ini juga sesuatu yang berubah kalau dilaksanakan secara tatap muka kembali, karena kalau dulu dilaksanakan di laboratorium itu interaksinya kan jaraknya akan tidak berjarak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau nanti dilaksanakan di Oktober sampai dengan awal Desember, maka akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang kami harus patuhi itu. Baik. Itu diantaranya kalau di sektor pendidikan pengajaran kami. Nah di sektor administrasi dan operasi universitas lainnya, kami pernah mengalami masa untuk off sama sekali dari kampus, work from home semua,
kemudian secara bertahap melakukan proses beroperasi kembali di sektor-sektor yang esensial, kemudian membuat tiket untuk separuh hari, lalu kemudian sekarang untuk pegawai dan dosen itu sudah dimungkinkan untuk beroperasi secara full time. Jadi tidak lagi masih work from home tentu saja, tetapi karena banyak fasilitas ada di kampus, maka ya cukup banyak yang sudah kembali ke kampus, khususnya pegawai kependidikan, pegawai kependidikan non akademik sudah beroperasi kembali. Nah di sektor komunikasi publik kami, nah di Bu Rini punya banyak cerita tentu saja. Iya. Iya, karena kan biasanya kalau publikasi itu kan keluar kota ya Bu Rini ya, bahkan sampai ke Papua juga nih. Iya, karena UKSW itu dikenal dengan ini ya, Indonesia Mini gitu. Ibu Rini mungkin bisa menjelaskan nih bagaimana strateginya. Iya, ini agak susah karena memang semua terdampak dengan adanya pandemi, Bu. Ya, terima kasih. Kebetulan kami mengajak Mbak Nita, itu adalah marketing officer kami. Memang berbeda ya bagaimana kami melakukan promosi di era pandemi ini. Yang jelas memang semua mau tidak mau kami melakukan penguatan di sosial media, campaign melalui sosial media, kemudian kami mengikuti expo dan presentasi virtual di sekolah-sekolah. Ini jadwalnya sangat padat sekali. Iya. Begitu. Oke. Nah, yang menarik ya, kita langsung lebih dalam lagi terkait dengan program yang ada nih, Ibu Rini ya, dengan yang luar biasa itu adalah hanya 500.000 sudah bisa mendaftar jadi mahasiswa UKSW. Nah, ini banyak yang tanya sebenarnya dari pendengar Suara Gracia, kira-kira program 500.000 itu apa sih gitu ya? Syaratnya apa gitu? Menurut apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri mengenai bantuan kepada calon mahasiswa baru kan ada dua bentuk. Ada bentuk potongan biaya, ada bentuk perpanjangan masa tenor pembayaran. Jadi UKSW pimpinan, kebetulan Pak Rektor ada di sebelah saya, pimpinan memutuskan untuk memberikan bantuan berupa perpanjangan tenor pembayaran. Jadi pada saat mahasiswa mendaftar, kemudian mendapatkan nomor induk mahasiswa, itu biasanya mereka untuk daftar ulang, mendapatkan NIM itu mereka harus membayar sejumlah uang, rata-rata 6-7 juta rupiah. Kalau seandainya katakan uang pembangunan 15 juta, kalau ada potongan 10% itu kan sebenarnya kan 1,5 juta. Iya. Itu kalau mahasiswa harus membayar 12,5%, itu masih besar jumlahnya. Jadi pimpinan memutuskan untuk memberikan bantuan berupa hanya dengan uang muka 500.000 itu bisa memulai pendidikan di UKSW. Wow. Jadi sisanya uang, karena komponen pembayaran itu kan ada dua, biaya pembangunan dan SKS. Nah, untuk biaya kuliah SKS dan lain sebagainya itu bisa dicicil sampai November 2020. Kemudian uang pembangunan bisa dicicil sampai April 2021. Wah. Jadi panjang ya perpanjangan. Ya, panjang, dan itu pun kalau seandainya mahasiswa masih kesulitan untuk membayar, itu bisa mengajukan yang namanya dispensasi pembayaran. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu Rini, mungkin ada begitu banyak orang tua juga yang mereka bahwa semua kalau ketika kita bilang pandemi ini semua merasa terdampak gitu ya, baik ekonomi, baik keuangan keluarga, perusahaan, pekerjaan juga terdampak gitu ya. Nah, dulu itu setahu saya gitu ya, menurut bocoran dari salah satu alumni yang ada di depan saya nih, Bu. Kalau nggak salah dulu tahun 2005 itu ada mungkin mencicil uang gedung gitu ya. Dan mungkin ini juga diharapkan oleh semua orang tua yang sebagai calon yang akan menyekolahkan gitu, mengkuliahkan anak-anaknya. Apakah itu masih berlaku ya, Bu ya? Tadi sampai April 2021 ya, Bu ya? Ya, April 2021. Seharusnya itu kan harus lunas di bulan Oktober 2020.
perpanjangan hingga April 2021 dan jika masih keberatan masih bisa mengajukan perpanjangan. Oke. Syaratnya apa sih? Syaratnya apa, misalnya kita mau mengajukan perpanjangan, apakah harus ada surat keterangan atau bagaimana gitu, Bu? Ya, syaratnya mudah, hanya mengisi formulir yang sudah ada di jadi begini, mahasiswa yang mendaftar kemudian mendapatkan SKR itu kemudian akan mendapatkan email. Kemudian kalau keberatan membayar sejumlah uang di SKR, berarti dia mengajukan program 500.000. Jadi nanti mengajukan program, nanti akan dikirimkan formulir, hanya mengisi formulir saja. Selama formulir itu diisi, kami akan memberikan kemudahan yaitu 500.000 saja memulai pendidikan di KSW. Baik, kita ke Pak. Baik. Oke, kita ke Pak Rektor dulu, Ibu Rini. Pak Rektor, mungkin kita mau gali sedikit tentang program dan fakultas dari UKSW ya. Sekarang itu sebenarnya ada begitu banyak tantangan sebenarnya, Pak Rektor. Tantangannya adalah mempersiapkan persaingan antara SDM dan kemajuan teknologi sebenarnya. Karena memang semua serba digital gitu ya. Digitalisasi ini hampir menyeluruh sebenarnya. Lalu strategi apa sih sebenarnya yang disiapkan oleh UKSW untuk menciptakan generasi yang nantinya akan masuk ke UKSW dan mereka siap gitu ya. Artinya sekarang dunia medis bersinggungan dengan robot mungkin, kemudian semua bahkan ojek aja perlu digital gitu ya, perlu kecanggihan gitu. Kira-kira strategi seperti apa yang disiapkan oleh UKSW mungkin Pak Rektor bisa jelaskan? Iya, artinya satu saya kira bagaimana kami mempersepsi lingkungan strategis UKSW ya, dan juga dalam kacamata itu ya lingkungan strategis dalam proyeksi masa depan. Nah, memang dari asesmen kami itu ya transformasi masyarakat kita ke masyarakat teknologi maju ini it will take time. Karena saya kira di masa pandemi ini kita belajar benar bahwa terjadi apa yang diistilahkan itu ya digital divide ya, digital division. Ada yang apa itu familiar dan bahkan sangat apa itu lincah dengan teknologi, tetapi ada sebagian elemen masyarakat kita bahkan termasuk di sektor pendidikan tinggi, mahasiswa kami, dosen kami gitu ya, yang juga tidak cukup familiar dengan situasi itu. Nah, Bu Rini dan teman-teman melakukan survei, itu kurang lebih 12% mahasiswa UKSW itu tidak memiliki gadget yang cukup untuk misalkan berkuliah daring. Sehingga mereka memang mengalami kesulitan di masa pandemi dan kuliah daring ini. Nah, saya kira ini perlu dipersiapkan dalam jangka waktu yang tidak pendek. Saya kira respons di masa pandemi adalah respons kedaruratan, apapun yang terjadi, siap tidak siap, kita semua harus naik ke atas platform digital. Tapi saya kira tadi ini kan berbicara masa depan yang saya kira kita perlu bayangkan dan kita perlu mempersiapkan diri ke arah sana. Dan dalam hal itu sebetulnya UKSW, misalkan kami melalui salah satu fakultas ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu tahun lalu mulai melanggan digital resources dari salah satu perusahaan publisher internasional. Ini untuk memungkinkan mahasiswa UKSW khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk familiar dengan berbagai macam sumber belajar di dunia digital ini, khususnya yang bisa disediakan oleh perusahaan-perusahaan publishing seperti yang kami pakai. Nah, ini walaupun tahun ini kami ganti provider kami, tapi itu masih dipertahankan. Saya kira nanti juga pelatihan kepada dosen dan saya kira juga nanti kepada mahasiswa akan harus lebih ekstensif dilakukan supaya kita makin familiar dengan dunia baru ini. Nah, dalam hal
mengantisipasi penggunaan robotika, mesin cerdas, lainnya. Saya kira ini tentu saja akan merupakan suatu effort yang saya kira tidak akan mungkin terjadi dalam waktu segera. Tapi saya kira perlu diantisipasi dengan ya kurang lebih pengadaan atau investasi alat-alat tertentu yang memang ya kontrolnya kontrol digital semua gitu ya. Kami misalkan baru membangun sebuah laboratorium biomolekuler yang ya beroperasi secara kurang lebih ya panel kontrolnya kan semua otomatis gitu ya. Yang kami berharap bahwa kurang lebih beroperasi atau bekerja di lab seperti itu orang juga menyadari bahwa butuh kedisiplinan yang tinggi, kecakapan penggunaan teknologi maju gitu ya. Tentu ini tidak semua orang bisa bermain di lab itu karena itu lab dengan biosafety level 3 itu daerah berbahaya gitu ya. Jadi memang harus sangat-sangat disiplin menjalankan protokol keselamatan kesehatan di daerah seperti itu. Nah ini UKSW bangun untuk misalkan berkontribusi dalam konteks COVID-19, ikut menjadi tempat uji sampel swab para suspek ya, terduga COVID-19, tapi dalam jangka panjang itu akan menjadi laboratorium yang akan membantu banyak sektor ya, sektor kesehatan dan life sciences yang lain ya. Itu diantaranya kami masuk ke sana. Nah ini investasi ke arah digital kampus juga sudah dimulai 2016 yang lalu ya. Wi-Fi tersedia di kampus di sini gitu, di 3 kampus di UKSW. Nah ini kami pelan-pelan akan transformasi membuatnya lebih baik. Terima kasih Mas, saya kembalikan. Baik. Iya, ini ada yang bertanya nih Pak Rektor. Selamat siang, saya tertarik bisa kuliah di luar kota. Katanya Salatiga tuh sejuk dan basketnya hebat. Ini benar ya. ingin bisa bergabung bersama UKSW, tapi orang tua itu sulit melepas. Nah, ini bagaimana meyakinkannya katanya? Meyakinkan orang tua untuk bisa melepas anak-anaknya bisa kuliah di Salatiga. Nah, Pak Rektor mungkin bisa kasih tips ya. Iya. Atau mungkin Ibu Rini. Ya nanti mungkin sambil mengisi gitu ya Bu Rini dan saya gitu ya. Nah tapi begini, Salatiga ya oke, kadang-kadang dia ada di situasi pertambahan angka COVID-19 beberapa gitu ya. Tapi kita sebetulnya on the way ke green pada waktu beberapa minggu yang lalu. Tapi beberapa kasus impor dari Semarang, dari beberapa kota lalu terjadi penyebaran lokal di dalam keluarga. Nah ini tentu ya harus disadari, mengkhawatirkan juga bagaimanapun. Namun saya kira perhatian khususnya pihak kampus ya kami terhadap mahasiswa dan juga pegawai baik itu dosen maupun pegawai bukan dosen itu ya kami katakan cukup baik dan follow up atau tindak lanjut dalam bentuk ya pendampingan atau dukungan itu kami berikan dengan cukup serius. Jadi misalkan mahasiswa yang datang dari luar daerah, kos-kos di Salatiga begitu, lalu pada waktu COVID kemarin kesulitan bahan pangan itu kami mendampingi dan membantu mereka. Ada lebih dari 12.000 paket bantuan atau kalau diorangkan itu satu orang satu paket maka ada lebih dari 12.000 orang menerima itu. Jadi ini bentuk perhatian kami. Kami tahu ini situasi yang susah, tidak semua orang menginginkan itu terjadi. Jadi kalau kita berada di bagian yang susah, ya yang kurang lebih punya berkat ya harus membagi, harus memperhatikan. Jadi ini satu bentuk perhatian dan kami ada mahasiswa juga yang misalkan suspek COVID dan ada yang satu kena juga ya. Tapi dukungan yang kami berikan tidak meninggalkan mereka dalam masa sulit. Saya kira itu hal yang kami boleh kurang lebih dedikasikan ya, memperhatikan warga kami dengan sebaik-baiknya. Jadi moga-moga dengan begitu ya orang tua tidak khawatir karena percaya kepada tangan yang bisa dipercaya gitu ya. Oke, nah ini kalau dari luar kota nih, mungkin nggak bisa dulu datang ke Salatiga ya? Itukah apakah memungkinkan untuk mahasiswa yang baru khususnya ya, itu belajar dari rumah? Iya,
Jadi memang sejak Maret 2020 kemarin UKSW menjalankan pembelajaran full online. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 pun sekarang juga bersama dengan angkatan yang lain, mulai Agustus kemarin, mulai kuliah itu tanggal 31 Agustus itu memang pembelajaran online ya. Di rumah masing-masing, di daerah masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah kami ya kalau tidak masalah. Kami sudah mulai dari 17 Agustus, walaupun mahasiswa baru tidak kita wajibkan. Tahun lalu kan kita upacara bendera bersama di lapangan sepak bola UKSW. Nah tahun ini kami membuat upacara bendera versi UKSW di Balairung Satya Wacana, dan itu di live streaming kan, sehingga mahasiswa baru pun bisa ikuti. Nah, setelah 17 Agustus upacara bendera itu, mahasiswa mengikuti program orientasi mahasiswa baru, dan semua dilakukan secara online, sehingga saya kira dalam kacamata itu tidak ada hambatan. Hanya sebagian mahasiswa datang ke Salatiga, dan mereka datang, saya kira ya pihak kampus sudah kurang lebih berkomunikasi dengan pemerintah kota untuk ya penerimaan di tempat-tempat kos mereka. Nah ini kami lagi mempersiapkan untuk semua yang balik datang ke kampus ini nanti pada waktunya akan mengikuti rapid test. Ya. Dari survei yang kami adakan, kalau boleh saya tambah, 57% mahasiswa tetap tinggal di Salatiga. Saya kira angka ini menunjukkan bahwa Salatiga cukup menjadi kota yang aman dan kondusif, nyaman bagi ya? Mahasiswa. Iya. Ya, kondusif. Bener ya, jadi nggak ada alasan lagi Betul. untuk orang tua takut menyekolahkan. Dari anak-anaknya. universitas sudah memberikan segalanya, perhatian, pendampingan, dan segala hal ya, daya upaya. Dan mungkin ke Ibu Rini, ada program apa lagi sih selain mungkin program yang tadi yang sudah disebutkan ya, 500.000 itu Bu? Mungkin ada lagi nih program-program yang masih belum dipublikasikan. Jadi begini, kalau saya boleh menyampaikan, ini keputusan dari pimpinan ya. Jadi untuk orang tua yang masih tidak merelakan anaknya pergi datang ke Salatiga, UKSW khusus tahun ini itu mahasiswa boleh daftar dulu, tetapi kuliahnya nanti mulai Januari. Jadi jangan takut, UMB gelombang kedua akan diadakan bulan Januari. Jadi justru harus daftar sekarang gitu ya? Ya, daftar sekarang. Mungkin ini ada Mbak Rita mau menambahkan, ada tambahan sudah. Oke, jadi mungkin sedikit tambahan aja seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Rektor dan Bu Rini. Kebetulan saya juga alumni UKSW, jadi sedikit banyak punya pengalaman juga punya kuliah sebagai mahasiswa begitu. Selama kuliah itu dosen-dosen di UKSW sampai sepanjang pengalaman saya itu tidak pernah melepas mahasiswa begitu saja. Jadi mungkin Mbak Dian juga sebagai alumni juga merasakan kalau kita ada kesulitan kan yang dicari bukan orang tua, dosennya. Dosennya ya. Begitu ya. Jadi sambil nongkrong di kafe Rindang ya. Iya betul. Jadi ketika masuk ke UKSW kita bukan masuk ke tempat baru, tempat yang asing, tapi kita kembali ke rumah kita. Begitu. Karena merasa di sini ya kami sebagai satu keluarga besar, karena itu tadi Pak Rektor dan Bu Rini sudah menjelaskan begitu banyak hal. Gimana sih kita nge-treat mahasiswa, tapi karena memang sejak dulu sebenarnya sudah seperti itu. Cuman karena ini kondisinya khusus, jadi akhirnya special treatment begitu. Ada special treatment dari dosen-dosen karena kondisinya khusus. Mari bergabung bersama kami. Wah, luar biasa. Oke, satu pertanyaan mungkin ya, karena kalau saya tanya ke Dian agak nggak objektif gitu ya. Mungkin sebagai alumni juga yang ikut bergabung juga di sana gitu. Kira-kira ada begitu banyak juga yang belum pernah sih ke Salatiga. Biaya hidupnya terjangkau nggak sih? Karena memang ini ada ya pertanyaannya juga nih. Pengen bisa gabung ke UKSW, tapi ekonomi orang tua pas gitu. Biaya hidup di Salatiga mahal nggak sih sebenarnya? Kalau kira-kira sekali makan sudah dengan minum habis 10.000 kira-kira mahal. Murah dong. Oh gitu ya, waduh. Karena di tempat kami begini Mas, nggak makan di dalam kampus atau di luar kampus, kita makan standar sudah dengan minum itu 10.000.
Saya makan di kafe juga sering ketemu Pak Rektor ya Pak ya. Jadi kalau di UKSW ya seperti yang saya bilang tadi, kita seperti masuk ke rumah. Kita makan di mana tidak hanya ini memang tempat buat mahasiswa, tempat dosen bukan di sini, tidak. Kita makan sama-sama jadi satu di situ ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau makan mewah, yang mau sekali makan ratusan ribu ada. Ya. Anak kuliahan nyarinya yang murah soalnya, bukan nyari yang mahal. Nah, khawatir ya Pak, bayang banget. Ibu itu udah murah, masih ada yang lebih murah lagi, satu bungkus 2.000. Nasi kucing. Nasi kucing ya bener banget. Jadi tanggal tua masih aman, masih bisa makan kita. Ya sebagai gambaran saja, itu kalau standar ya itu bisa 800.000 sampai 1.250.000 satu bulan. Sekitar segitu. Tapi tergantung kalau sukanya. Tergantung gaya hidup ya Bu Rini ya. Ya tergantung gaya hidup. Kalau hedon ya pasti lebih. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi, Pak Rektor, Ibu Rini juga rekan-rekan mungkin siang hari ini ada satu prestasi yang kita catat siang hari ini ya. Tahun ini UKSW meraih urutan ke-29 pemeringkatan kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dibandingkan tahun lalu, menurut catatan kita, UKSW ini naik 100 peringkat loh. Keren banget. Ini artinya bukan main-main gitu ya, prestasi yang luar biasa gitu. Apa sih yang membuat sampai UKSW ini berhasil melejit dalam prestasinya gitu? Ya, banyak faktor tentu saja ya Mas ya. Tentu satu secara sistem program-program yang dikembangkan untuk membina mahasiswa tidak hanya di kelas gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya UKSW sudah cukup kuat sejak lama punya satu sistem pembinaan kemahasiswaan yang tentu kami terus update, kami terus perkaya, termasuk juga saat-saat ini. Nah, hal lain yang mendukung peningkatan kinerja itu adalah didukungnya sistem administrasi, ya, sistem informasi yang lebih solid kami miliki. Jadi perekaman terhadap semua aktivitas, prestasi dan berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan memang masih harus di push lagi lebih jauh supaya memang lebih baik lagi, dan saya kira kami berpeluang untuk meningkatkan lagi pemeringkatan di sektor ini gitu ya. Tapi saya kira secara umum overall di berbagai sektor ini UKSW sedang terus memperbaiki diri, dan kami yakin bahwa kami bisa membuat diri menjadi lebih baik, dan yang khususnya menjadi kebanggaan bagi kita semua ya, bagi masyarakat. Dan ini misalkan dalam waktu 1 tahun ini kami sedang mempersiapkan untuk mengkonversi akreditasi institusi UKSW yang statusnya A ke status yang baru yaitu unggul, itu naik sedikit poin di atas itu. Nah, kami berharap bahwa 2021 kami sudah berstatus KIPT unggul. Nah, ini memungkinkan UKSW untuk melakukan lebih banyak hal dalam kondisi otonomi yang lebih tinggi. Baik. Oke, closing statement mungkin dari UKSW untuk mengajak semua pendengar dan kaula muda yang akan kuliah, waktunya ya, masih hanya ragu-ragu ya. Iya, sekitar 1 menit lagi. Mungkin Pak Rektor atau Ibu Rini bisa menyampaikan langsung supaya lebih yakin gitu. Ya, kami di atas seluruh usaha dan jaminan yang universitas ini bisa berikan, kami berharap pemirsa, khususnya orang tua, calon mahasiswa, tidak ragu untuk memilih UKSW. Kami yakin bahwa ketika Anda bergabung dengan kami, Anda akan dibentuk atau membentuk diri bersama-sama dengan kami untuk menjadi yang lebih baik, menjadi creative minority, menjadi calon-calon pemimpin di masa depan yang semoga bukan hanya baik bagi masing-masing orang, tetapi baik bagi orang lain itu terutama. Baik. Demikian, Mas. Iya, Ibu Rini mungkin mau nambahkan sedikit? Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu datang UKSW, bergabung bersama kami keluarga besar UKSW untuk menjadi bagian dari creative minority.
Oke, Baik, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Sama-sama, terima Iya. kasih. Sukses selalu untuk UKSW. Mudah-mudahan ada begitu banyak yang masuk dari Cirebon dan sekitarnya juga. Banyak juga yang dari Oke, mantap. Nomor Mbak Nita bisa menyebutkan nomor HP? Silakan kalau Anda misalnya mau tertarik tanya-tanya lebih lanjut bisa ke 0827070049. Oke. Bisa WA aja. Bisa Oke, WA aja, baik. ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Rektor dan Bu Rini juga. Dan Terima kasih. harus mengakhiri perjumpaan buat kita. semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti kita